Halo semuanya, kenalin kami dari kelompok 6 Dextrocardia, TB 4903. Anggota kami ada Priska Anggraini, Nabila Ramadhani, Syahrani Febriani, Ruli Rahmawati, dan Safrina Khairunisa. Di sini kami akan membahas tentang apa itu dextrocardia, apa saja penyebabnya, apakah dextrocardia berbahaya bagi tubuh, dan apa yang harus dilakukan jika kita atau orang-orang terdekat kita menderita dextrocardia. Yuk simak videonya. Secara definisi, dextrocardia adalah kondisi di mana jantung terletak di sisi kanan rongga dada, dengan arah ujung jantung atau apex mengarah ke kanan dan ke bawah. Posisi ini merupakan kebalikan dari posisi jantung normal yang biasanya berada di sisi kiri dada atau levokardia. Dextrocardia merupakan kelainan kongenital, artinya sudah terjadi sejak lahir, akibat gangguan pada proses pembentukan jantung saat janin masih berkembang di dalam rahim. Dalam keadaan ini, posisi jantung berpindah secara menyeluruh ke sisi kanan, bukan hanya bergeser sebagian. Namun, penting juga untuk membedakan antara dextrocardia dan dextroposisi. Kalau dextrocardia terjadi karena kelainan bawaan yang berasal dari jantung itu sendiri. Sedangkan dextroposisi terjadi karena faktor luar jantung, misalnya akibat paru-paru kanan yang mengecil, operasi pengangkatan paru, atau adanya hernia diafragma yang mendorong jantung ke kanan. Apa sih penyebab terjadinya dextrocardia? Penyebab dextrocardia yang pertama adalah gangguan perkembangan embrio. Penyebab ini merupakan penyebab utama dari dextrocardia yang berhubungan dengan gangguan proses rotasi atau pembentukan jantung saat masa embrio. Secara normal, jantung janin pada awalnya berbentuk seperti tabung lurus. Seiring perkembangan, tabung ini akan melengkung ke arah kanan, yang disebut doping. Gerakan ini penting agar jantung dapat menempati posisi normal di sisi kiri dada. Namun, pada kasus dextrocardia, proses ini bisa mengalami gangguan. Antara lain, yang pertama, tabung jantung justru melengkung ke arah kiri, eloping, menyebabkan jantung tumbuh dengan arah cermin dari posisi normal, sehingga posisinya berada di sisi kanan dada. Yang kedua, jantung gagal berputar sepenuhnya ke kiri, sehingga jantung tetap berada di posisi awal, di tengah, atau di kanan. Kondisi ini disebut dextroversion, dan termasuk penyebab tersering dari dextrocardia. Sebab yang kedua adalah kelainan situs dari faktor genetik. Selain gangguan rotasi jantung, dextrocardia juga dapat terjadi karena kelainan situs, yaitu arah penempatan organ-organ tubuh bagian dalam. Normalnya, posisi organ tubuh kita disebut situs soletus, di mana hati berada di kanan dan jantung di kiri. Namun, pada beberapa kasus, arah penempatan organ bisa terbalik total. Kondisi ini disebut situs inversus totalis, di mana jantung, hati, lambung, dan organ lainnya semuanya berada di posisi yang berlawanan dari normal. Situs inversus totalis seringkali disertai mirror image dextrocardia, yaitu posisi jantung yang menjadi bayangan cermin dari posisi normalnya. Ada juga kondisi yang disebut situs ambigus atau heterotaxy syndrome, di mana posisi organ tidak teratur dan tidak simetris. Contohnya adalah sindrom asplenia dan polisplenia, yang juga bisa disertai dextrocardia. Dan itu, faktor genetik juga bisa berperan. Salah satu contohnya adalah sindrom Carter-Jenner. Pada sindrom ini terjadi gangguan gerakan silia pada sel-sel embrio yang seharusnya membantu menentukan arah kiri dan kanan tubuh. Akibatnya, arah perkembangan organ menjadi acak. Sekitar 50% penderita sindrom Carter-Jenner mengalami situs inversus dengan dextrocardia. Selain kelainan posisi organ, penderita sindrom ini juga mengalami infeksi saluran pernafasan berulang, sinusitis kronis, dan gangguan kesuburan, karena silia atau sperma tidak dapat bergerak normal. Epidemiologi dextrocardia. Yang pertama ada prevalensi umum dextrocardia. Secara umum, prevalensi dextrocardia diperkirakan 0,12 per 1000 pasien baru dari semua kelompok usia. Sedangkan pada neonatus atau bayi baru lahir, angka prevalensinya sedikit lebih tinggi, yaitu 0,29 per 1000 neonatus. Yang kedua ada prevalensi kelainan jantung kongenital atau CSD yang menyertai. Kelainan jantung bawaan atau CSD seringkali menyertai dextrocardia dan malposisi jantung lainnya. Insiden CSD pada subjek dengan malposisi jantung jauh lebih besar dibandingkan pada anak normal. Prevalensi CSD pada populasi normal dan dextroposisi. Pada populasi normal, prevalensi CSD pada populasi bayi lahir hidup yang normal adalah 8 per 1000 bayi, atau kurang dari 1%. Dextroposisi. Kondisi ini terjadi ketika jantung bergeser ke kanan karena didorong atau ditarik oleh kondisi eksternal, misalnya penyakit paru, hernia diafragma, atau kelainan sangkar toraks. Insiden CSD pada pasien dengan dextroposisi adalah mirip dengan yang terlihat pada populasi normal.
Prevalensi CSD pada pasien dextrokardia secara signifikan lebih tinggi daripada populasi normal dan berbeda-beda tergantung pada status organ dalam yang menyertainya. Jika jantung berada di kanan disertai pembalikan organ total atau situs inversus totalis, insiden CSD-nya relatif rendah, yaitu hanya sekitar 3 hingga 10%. Namun, jika jantung berada di kanan tetapi posisi organ dalam normal atau isolate dextrokardia, insiden CSD-nya melonjak, yaitu hampir 100%. Hal ini juga berlaku untuk kondisi isolate levokardia. Kondisi yang pertama adalah isolated dextrocardia. Kondisi ini menyebabkan organ jantung terbalik yang awalnya mengarah ke kiri menjadi mengarah ke kanan. Kondisi ini tidak menimbulkan gejala apapun ataupun menimbulkan rasa sakit. Kondisi yang kedua adalah dextrokardia dengan situs inversus. Pada kondisi ini, jantung beserta organ-organ lain di dalam dada dan perut ikut terbalik arahnya, yang awalnya menjadi kanan ke kiri dan yang awalnya dari kiri menjadi ke kanan. Hal ini disebabkan oleh kelainan genetik. Kondisi yang ketiga adalah dextrokardia dengan congenital heart defects lainnya. Pada kondisi ini, penderita dextrokardia seringkali memiliki kecacatan jantung yang berdampak pada fungsi jantung tersebut, serta ada kemungkinan munculnya gejala penyakit dan komplikasi yang membutuhkan perawatan khusus. Kondisi yang keempat adalah dextrokardia dengan heterotaksi sindrom. Pada kondisi ini, posisi jantung dalam keadaan terbalik seperti arah benda dalam cermin, dan organ lainnya berada di posisi yang tidak sesuai dengan posisi seharusnya. Kondisi ini dapat menyebabkan masalah serius pada fungsi organ, seperti gangguan, iritasi, atau bahkan bisa saja organ tersebut kehilangan fungsi seharusnya. Saya akan menjelaskan bagaimana proses diagnosis dextrokardia berdasarkan jurnal Rao dan Rao tahun 2022. Menurut jurnal tersebut, langkah pertama dalam menegakkan diagnosis adalah menggunakan pendekatan yang disebut segmental analysis. Pendekatan ini menilai jantung secara bertahap, mulai dari melihat posisi organ dalam dan atrium, kemudian mengevaluasi posisi ventrikel sampai melihat hubungan antara atrium ventrikel dan hubungan ventrikel pembuluh darah. Dengan cara ini, dokter bisa memastikan wetar jantungnya benar-benar dextrokardia atau ada kelainan posisi lain yang mirip. Selanjutnya, pemeriksaan pencitraan sangat berperan penting. Foto rongsen biasanya menjadi pemeriksaan awal untuk melihat apakah bayangan jantung memang berada di kanan. Lalu untuk memastikan detail anatominya digunakan ekokardiografi. Bila dibutuhkan, terutama jika ada kelainan bawaan yang kompleks, pemeriksaan bisa dilanjutkan dengan CT scan atau MRI jantung. Selain itu, pemeriksaan EKG juga bisa membantu mengarahkan diagnosis. Dextrokardia biasanya menunjukkan pola yang khas seperti gelombang P dan T yang terbalik pada lead I dan AVL, serta progresi gelombang R yang tidak seperti normal. Secara keseluruhan, jurnal ini menekankan bahwa diagnosis dextrokardia harus dilakukan secara menyeluruh dan menggunakan beberapa jenis pemeriksaan agar tidak terjadi salah identifikasi. Selanjutnya, saya, Safrina, akan menjelaskan tentang tata laksana pada pasien dextrokardia. Secara umum, tidak semua pasien dextrokardia memerlukan pengobatan. Bila jantungnya normal dan tidak ada kelainan struktural, pasien cukup menjalani observasi rutin, misalnya pemeriksaan EKG dan ekokardiografi untuk memastikan fungsi jantung tetap baik. Slide selanjutnya. Namun, kalau dextrokardia disertai kelainan seperti lubang pada sekat jantung atau pembuluh darah yang tertukar, maka diperlukan tindakan medis, mencangkup, koreksi bedah jantung, sama tindakan intervensi non-bedah. Untuk koreksi bedah jantung, untuk atrial septal defect atau ventricular septal defect, dilakukan penutupan defect. Lalu untuk tindakan intervensi non-bedah, itu percutaneous closure atau penutupan lubang di sekat dengan alat kateterisasi, percutaneous coronary intervention atau PCL bila ada penyakit jantung koroner. Jadi kesimpulannya, tata laksana dextrokardia sangat bergantung pada kondisi pasien. Dextrokardia tanpa kelainan lain, cukup observasi dan monitoring. Bila ada kelainan struktural, butuh koreksi bedah atau intervensi kateter. Bila disertai penyakit koroner, butuh PCL dengan teknik Goel.
Berdasarkan jurnal Ricardo Oliveira tahun 2023, nama Goel teknik itu adalah teknik membalik tampilan gambar angiografi agar orientasi jantung terlihat seperti normal. Selanjutnya, edukasi dan pemeriksaan rutin penting untuk mencegah komplikasi. Sekian dari kami, semoga video ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan kita semua tentang kondisi dextrokardia. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.